Dalam sepekan terakhir ini, nama pegiat media sosial Edy Mulyadi menjadi sorotan publik. Hal itu terjadi setelah video Edy yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak viral di media sosial. Edy menyebut bahwa wilayah yang menjadi lokasi ibu kota baru sebagai jin tempat buang anak, sehingga aneh apabila dijadikan pengganti DKI Jakarta. Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, gondoruo, nggak apa-apa bangun di sana, ucap Edy dalam video beredar. Edy juga menyindir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai macan yang sudah jadi meong. Pernyataan Edy pun menjadi viral di media sosial dan berujung pada laporan di Polda Sulawesi Utara, Sulut, oleh kader Partai Gerindra. Atas pernyataan tersebut, Edy Mulyadi resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Bareskrim Polri. Edy juga langsung ditahan untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri. Edy tiba di Bareskrim Polri pada 31 Januari 2022 sekitar pukul 9.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ia didampingi sejumlah kuasa hukumnya dalam menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Edy sempat menyampaikan permintaan maaf apabila ada perkataannya yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Sebelum masuk ruang pemeriksaan, Edy sempat menyampaikan pernyataan mengenai polemik tempat jin buang anak. Edy mengaku sudah membawa baju ganti karena merasa akan ditahan. Persiapan saya bawa ini, saya bawa pakaian, dan karena saya sadar betul karena teman-teman saya yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik, sambungnya. Mantan caleg PKS gagal ini justru mengalihkan isu atas penahanannya. Dia bilang, ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu oleh podcastnya karena mengkritisi RUU Omnibus Law, RUU Minerba, dan mengkritisi revisi Undang-Undang KPK. Saya dibidik bukan karena ucapan, bukan karena tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong. Saya dibidik karena saya terkenal kritis. Begitu katanya. Atas pernyataan Edy Mulyadi yang merasa dibidik, Polri langsung menjawab. Polri menegaskan penyidikan sudah profesional. Ya, sekali lagi, penyidikan ini dilakukan secara objektif, proporsional, dan profesional, kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam jumpa pers Senin 31 Januari 2022. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 55 saksi yang terdiri atas 37 saksi dan 18 ahli. Ahli pidana hingga antropologi hukum dilibatkan. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosial ilmu hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum, ujar Ramadan. Setelah itu, penyidik melakukan gelar perkara untuk menaikkan status Edy Mulyadi menjadi tersangka. Edy Mulyadi juga langsung ditahan polisi. Ada sejumlah alasan di balik penahanan Edy. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif
karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulang perbuatannya. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang ditetapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Beberapa waktu lalu, Edi sudah minta maaf kepada masyarakat terkait pernyataannya soal Kalimantan tempat jin buang anak. Ia menyebut frasa itu hanya bermaksud untuk menggambarkan Borneo sebagai tempat yang jauh. Saya mohon maaf telah menyebabkan teman-teman di Kalimantan tersinggung dan marah, ujar Edi dalam keterangan resmi kepada cnnindonesia.com. Edi turut mengirimkan video klarifikasinya terkait ucapannya tersebut. Dalam video yang dimuat di kanal Bang Edi Channel itu, mantan calon anggota legislatif dari PKS tersebut menjelaskan pernyataan tempat jin buang anak untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Istilah kita, mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak. BSD, Bumi Serpong Damai, itu tahun 80-90-an itu tempat jin buang anak. Jadi istilah biasa, kata dia. Tempat jin buang anak buat kami, saya khususnya Jakarta itu tempat benar-benar hanya menggambarkan tempat jauh. Nggak ada kaitan ada potensi merendahkan, menghina, nggak ada. Tak hanya itu, Edi yang pernah aktif di Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama itu menduga ada pihak tak bertanggung jawab sengaja memainkan isu tertentu dari ucapannya itu. Mungkin ada motivasi segala macam. Ada yang memainkan isu ini, ucap dia. Terlepas dari 1001 macam alasan yang disampaikan Edi Mulyadi, polisi pasti sudah bekerja secara profesional. Dan jika ada argumentasi lain yang disampaikan Edi, itu hanyalah pengalihan isu untuk menghindar dari jeratan hukum. Hadapi saja proses hukum saat ini. Benar atau salah yang kau lakukan, silakan saja berikan keterangan di persidangan nanti dan tunggulah keputusan hakim. Begitu kira-kira. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.